Selamat pagi, geng duet. Hai everybody. Coba kita sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung di duet siaran pagi hari ini. Selamat pagi Abriel, David, Yeni, Siva, Nurul. Maaf ya kalau agak sembab ini pagi hari ini. Calvin, Kathy, Lupi, Angka, Lucy, Eddie. Hai, good morning. Sehat-sehat semuanya geng duet pagi hari ini ya. Coba dikumpulkan dulu teman-teman yang biasa berkumpul di live streaming kita, menyapa teman-teman yang hadir dimanapun teman-teman berada pagi hari ini, yang menyaksikan TikToknya secara langsung atau mungkin yang menyaksikan siaran tundanya pagi hari ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat pagi hari ini. Aku tahu walaupun situasi tampaknya sangat berbeda dari hari-hari kita biasa ya. Pagi. Selamat pagi. Gimana kondisi badanmu, Kak Iwet? Lo batuk? Udah beberapa hari aku nggak bisa tidur terlalu nyenyak. Yes. Karena? Ya, gue kan melankolis, Bo. Oh? Kenapa? Aku kan melankolis, gampang kepikiran, gampang ter, ter, Oh. ya ketepaan, lo sakit. Oh. Ada temen gue masuk rumah sakit, terus Oh. kayaknya secara Oh. kondisi juga kita sedang tidak baik-baik aja, ya toh. Jadi Oh. banyaklah. Tapi, but I'm okay, aku sehat. Oh. Tapi nggak sakit kan? Enggak dong, aku Oh. sehat. Tapi kalau sakit juga nggak apa-apa, bilang aja it's okay. Jangan ngajak-ngajak. Kak Iwet, Iya. Kak Selamat Iwet, pagi semuanya. Kak Iwet dapat salam. Dari siapa? Aku tuh kemarin chatting sama kenalan temen aku di gereja, temennya Mm-mm. Becky, Sally Hutagalung Oh dari iya. I40 yang kemarin Ah, panitia PSM Pagelaran Sabang ah, Merauke. ah, ah, Tuh. Terus ah, ah, dia mengucapkan terima kasih gitu. Terima ah, kasih ya ah, dukungannya untuk ah, ah, PSM, Sosep, Kak Iwet nggak bisa dateng gitu kan. ah, Terus ah, dikenalin aku sama bosnya Sally namanya Mbak ah. Silvi gitu. Iya, betul. Ah, Hmm, ah, ah, terus ah, ah, aku karena ngobrol semalam sama Shelly sama Silvi, kan kita suka gitu ya Iwet kalau kita ngobrol lagi gitu ya. eh kita jadi mengingat kembali kan apa yang sudah pernah kita alami ya. Jadi ah, pas sambil ah. ngobrol sama Sally, terus kan gue dikirimin bukletnya PSM tuh, jadi kan gue baca-baca gitu ya. Terus kan Mm-mm. jadi ingat lagi gitu pagelaran Sabang sampai Merauke. Terus kan gue jadi ingat, aduh iya ya gitu. That is actually the first reason kenapa dulu gue pengen belajar. Gue kan A4, gue pengen belajar budaya ya. Karena Mm-mm. eh, gue ini kan orang Indonesia ya teman-teman ya. Memang pilihan gue sebagai orang Indonesia itu by birth, ya nggak sih? Mm-mm. Tapi akhirnya gue merasa itu tuh by choice. Ketika gue menjadi manusia dewasa, memang gue yang memilih nih menjadi orang Indonesia gitu. Dan Ya. menurut aku pagelaran Sabang sampai Merauke itu mengingatkan betapa kayanya kita sebagai bangsa, ya kan? Hmm. Mm-mm. Warisan leluhur kebudayaan kita tuh kan mengingatkan kita betapa kayanya kita sebagai bangsa ya. Gue beda Ya. sama teman-teman yang mungkin punya opsi gitu. Eh, nggak deh tinggal di Indonesia. Kayak kemarin gue waktu brunch with Dave beberapa kali gue ngobrol sama anak-anak yang usianya masih setengah usia gue gitu loh, Web. Mm-mm. Terus pas lagi in between takes, gue nanya, lu suka kalau main di mana? Kalau aktivitas senggangmu apa? Ini itu. Apa sih yang diomongin sekarang sama teman-teman kamu biasanya?
Terus dari obrolan aku ya, eh the youngsters itu tuh merasa bahwa, duh, berat ya sekarang jadi orang Indonesia kak gitu. Terus gue gini, gitu Hmm. ya, kalian merasa begitu ya? Iya sih kak, berat gitu. Jadi saking beratnya sampai sampai udah anti klimaks gitu loh, Wet. Udah nggak ada tangis, udah nggak ada marah, udah anti klimaks aja gitu. Terus gue gini, aduh, sedih juga ya kalau kalian udah sebegitu putus asanya sama dan udah semakin menipis kebanggaan lo untuk menjadi warga negara Indonesia. Emang kalau Kadif nggak pengen apa pindah ke luar negeri? Pertanyaannya begitu ya. Terus gue gini, Hmm. wow, good question ya. Sejujurnya aku nggak pernah mikirin sih, gue bilang gitu. Karena mungkin aku nggak pernah tahu kalau itu adalah pilihan ya buat aku. Karena keluarga aku ada di sini semua. Dan aku merasa aku tuh udah rooted in this nation gitu. I identify myself as Indonesian. Jadi nggak pernah terbayang aku untuk pergi ke luar negeri. Oh oke gitu. Tapi dengan situasi sekarang rasanya seperti apa? Eh, Hampir putus asa memang. Tapi karena Hmm. tapi karena nggak punya pilihan, jadi kebayang ya rasa sedihnya. Iya kebayang sih kak gitu. Itu Hmm. sih. So if you ask my mental state, those are mungkin kita ya mental state kebanyakan dari kita saat ini seperti itu. Hmm. Begitu. Hmm. Lo nggak mau nanya satu arah aja apa gimana nih? Lo kan penyiar senior ya, nggak perlu ditanya. Kita kayak main padel, Oh, kita kayak main padel aja, iya, 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 disambut iya, iya, dan iya, iya, disambit iya, aja, iya, botak. iya, 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 iya. Oh, kalau gue gitu ya, kalau gue nggak nanya, kalau lo nggak nanya, lo langsung gitu. Lo kan penyiar senior, dipikir aja pakai akal sehat lo gitu ya. Tapi Oh, kalau lo ke gue nggak nanya balik, terus kayak nggak ada pertanyaan ya. Ini tuh KitKat, ini tuh obrolan. oh, oh, udah sehat, oh, udah sehat ya, udah sehat ya, udah sehat ya, udah bisa counter Iya. back, udah bisa counter back. Oh, udah sehat, ya, 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 bagus, Ya bagus. KitKat Ah, ya iya, KitKat iya. KitKat Ada, ya. ada perlawanan ya, tanda sehat ya. Iya. Oh, Iya. iya, iya, iya. Oh, udah sehat. Aku suka nih ya. Iya, iya. Berarti orang-orang yang sehat ini yang bisa melakukan perlawanan nih. Wah, gue Iya. demen. Gue demen. Orang-orang sakit kayak gue ini nggak bisa melakukan perlawanan. Yang sehat Tuh, kayak lo ini, tuh. yang sehat kayak Oh, lo ini memang gitu ya. Oke, dibutuhkan. oke. Negara ini Oke, tuh iya. butuh orang-orang sehat kayak Oke. lo untuk Oke, melakukan oke kayak gini. perlawanan. Ya, Oke kayak gitu cara mainnya ya. Oke, ya, kita ya. berbalas-balas aja ya. Iya, Ya. iya, iya, iya. Iya, iya. Memang kalau lo bagaimana? Eh, gue jujur bingung banget dari kemarin. Hmm, Dari tanggal tanggal 25 tuh sebenarnya ini kita mengacu sebenarnya dengan keadaan sekarang tuh terkait dengan demo yang terjadi lah ya. hmm, Gitu ya. Kalau Dave tuh tadi ngambil pendapatnya secara garis besar gitu. Kalau gue ya kita sama-sama terpapar lah ya dengan hmm, semua pemberitaan yang terjadi dari kemarin malam sampai dengan pagi hari ini gitu. Demo pertama tanggal 25 terus terang gue nggak terlalu mengikuti karena gue sakit waktu itu. ya, Jadi gue betul-betul nggak buka handphone segala macam, so gue nggak terlalu tahu apa yang terjadi. Tapi kalau kemarin itu gue sengaja me-WFH-kan tim gue. Jadi kemarin ya, tim gue bilang WFH deh, gue bilang gitu. Karena waktu tanggal 25 itu banyak yang akhirnya terjebak di jalan sehingga mereka tidak bisa pulang tepat waktu gitu. Terus kemarin gue lumayan memperhatikan gitu, ini kondisinya seperti apa. Dari pagi sampai sore tuh kan adem ya. Dalam artian adalah tidak ada yang berseliweran beritanya, gitu. hmm, Tidak ada yang berseliweran.
Terus begitu menjelang malam tuh mulai pelan-pelan naik tuh beritanya naik, live TikTok mulai ada, terus kemudian mulai ada pemberitaan, sampai ada satu kejadian mengenaskan yang mulai masuk ke dalam WhatsApp grup gitu ya. Terus lanjut terus sampai tadi malam tuh gue kebangun jam 3. Gue kebangun jam 3, rupanya itu puncaknya tuh. Itu puncaknya, di WhatsApp grup udah rame sekali. Terus gue buka sosial media, isinya semuanya beritanya itu. Terus kemudian sampai tadi pagi itu beritanya masih berjalan terus gitu. Kalau ditanya gue sendiri seperti apa, gue pribadi jawabannya adalah gue bingung. Gue bingung. Bingungnya itu kenapa? Bingungnya adalah gue bingung harus menanggapi apa dengan ini semua. Kenapa? Karena satu adalah kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sebenarnya, dan itu membuat gue bingung. Lalu kemudian gue bingung dengan kondisi yang kok kayak nggak ada yang bisa dipegang nih sekarang. Itu gue bingung, gitu ya. Terus kemudian gue bingung lagi adalah gimana kita bisa merasakan aman kalau misalnya kondisinya seperti ini. Sementara kita sebagai warga negara, kita butuh, salah satu hak kita adalah kita berhak untuk merasa dilindungi. Ya nggak sih? Jadi kondisi state of mind gue saat ini bingung. Gue bingung juga hari ini kayak, ini gimana ya? Gue akan melanjutkan semua rencana kegiatan yang sudah dijadwalkan atau akan gue pending atau gimana? Itu bingung. Itu bingung. Tapi terus kemudian gue membaca postingannya Visi Yoga. Gue juga tadi pagi Bagus baca deh. tuh. Iya, bagus deh. Postingan itu bilang gitu, dan ini agak mirip sama yang lo bilang tadi gitu, bahwa jangan menyalahkan Indonesianya. Indonesianya itu justru menjadi korban juga sebenarnya. Gitu. Dibilang di situ bahwa tetaplah menjadi cahaya, tetaplah menjadi nyebutnya apa ya, gampang mungkin agent of change. Ya, tetaplah menjadi sinar yang berpendar di tengah gelap itu. I mean, dengan kondisi seperti ini, ya lakukan semaksimal mungkin yang kita bisa untuk lingkungan kita aja gitu. Ya nggak sih? Ya, jadi bener-bener ya udah, lo menjadi cahaya di lingkungan lo aja, di tempat lo aja, lo melakukan semua yang lo lakukan dengan sangat baik untuk diri lo dan lingkungan itu aja gitu. Mudah-mudahan kalau lebih banyak orang yang berpikir seperti itu, pendaran-pendaran yang dari kecil ini akan bisa menjadi besar dan kemudian bisa lebih meluas gitu. Karena kondisi saat seperti ini tuh kan agak sedikit riskan ya, Dev. Riskan dalam artian adalah kita nggak pernah tahu ada orang yang kemudian memanfaatkan, mencari panggung. Terus kemudian kita tuh yang dalam keadaan bingung seperti sekarang ini tuh jadi kayak gampang kegeret gitu. Nanti ada yang melakukan tindakan yang sangat baik, kita langsung pro dia. Begitu pro dia, ternyata kalau pro dia tes darah ya sebenarnya ya. Pro ke dia. Ya, pro ke dia, tiba-tiba ternyata dia lagi Oh, udah sembuh nih, udah lucu ya, walau satir gini ya. Udah sembuh. Udah ya. Iya. Walaupun lagi kepikiran apa gue tes darah ke Prodia hari ini ya tetap. Iya. Lo nggak pernah tahu gitu apakah mereka lagi orang tersebut misalnya lagi mencari panggung, lagi memanfaatkan keadaan. We never know. Terus kemudian dengan zaman sosial media seperti sekarang ini yang mudah sekali memframing berita-berita, kita nggak tahu gitu. We never know. Kita nggak tahu apakah orang-orang yang ngomongnya seruntulan itu bener-bener emang ngomong seruntulan karena nggak dipikir, karena emang ditaruh di situ untuk ngomong seruntulan. Kita nggak tahu.
kita nggak tahu loh. Bisa loh, dia memang ditaruh di situ untuk ngomong seruntulan, itu bisa loh. Hmm. Itu sih sebenarnya. Gue tuh cuman mau mengadres gini ya. Kan dari tadi komentar geng duet yang masuk adalah ada beberapa tuh yang gini ya, mostly. Jangan ketawa-ketawa Kak, hari ini Indonesia lagi bersedih, Indonesia lagi berkabung, Indonesia lagi berduka. Terus ada yang bilang ini, kok bingung sih? Gitu. Kenapa mesti bingung gitu? Gini ya sayang ya. Siapa sih yang disebut sebagai rakyat Indonesia? Rakyat Indonesia tuh saya, Iwet, kamu, masing-masing dari kita. Kita ini semua nih rakyat Indonesia loh. Apa yang terjadi nationally and globally pada Indonesia ini terjadi dan affect all of us. And I believe each one of us respond differently to tragic event. Ya, Iya kan? Nggak semua orang bisa menavigasi emosi dengan cara yang sama. Dan kalau udah digempur dengan perubahan emosi yang nggak berhenti, bingung itu fight or flight. Ada loh yang flight, ada loh yang freeze. ya, Nah, most of us mungkin freeze. My point adalah kitanya tuh jangan mau dipecah-pecah. Aku suka Jangan. dengan postingan Henry Manampiring tuh ya sama Abu Marlo iya. tuh yang Iya. yang bilang jangan apapun yang terjadi kita sebagai bangsa jangan mau terpecah-pecah. Jadi teman-teman disadari aja. Kamu sakit, saya sakit, kita semua lagi sakit. Jadi Iya. don't point your finger. It's a problem for each one of us. Yes. Yes. Lu hidup susah, gue juga hidupnya lagi susah, Nek. Kita semua emang Sama hidupnya kok. lagi susah. Sama. Hanya saja kita punya cara meregulasi apa yang terjadi berbeda-beda. Kamu mungkin punya kekuatan untuk fight back. Saya mungkin nggak punya. Ada orang yang masih freeze, berusaha mencerna apa yang terjadi. Semuanya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semuanya sama-sama benar, sama-sama salah. Jadi jangan mau dipecah-pecah. Dan gue setuju apa kata Iwat gitu ya. Kita juga kan teman-teman sekarang udah lebih pinter ya. Lebih pinter lah minimal dari gue nih. Siapalah gue ya, Bo. Pemahaman gue terhadap sesuatu tuh minim banget. Teman-teman jauh lebih pinter deh dari gempuran DM yang masuk. I can tell you are all smart people. Pasti lu juga bisa melihat dan belajar melihat point of view yang beda-beda gitu. Kita udah sejarah bangsa kita minimal kita udah bisa lah ya. Jangan jadi kebo yang dicocok hidungnya membabi buta kesana kemari gitu loh. Ya. Ya. Gue Ya. kemarin nonton film ya di Netflix yang membuka mata gue. I mean, aku bukan pelaku politik. Pemahaman gue terhadap panggung politik itu sangat sederhana lah. Udahlah sederhana, otak gue juga sesederhana gizi makanan gratis tuh. Ya, minim banget. Ya kan, Nek? Iya kan? Jujur-jujuran aja deh, gitu. Ya kan, Cin? Ya. Udahlah gitu, gue juga hidup gue tuh kayak kemasan makanan bergizi kaleng banget kan, begitu dijatoin bunyi gitu ya kan, bunyinya mungkin gak selalu setuai kok yang gitu, bunyi aja dulu gitu. Bagita ya Bagita ya. Lawak satir ya. Lawak satir. Mepet jurang ya. Ngeri ada Abang Somai ya lewat-lewat. Udah ganti jadi burung tekukur. Gue nonton film di Netflix ya, Iwet, judulnya Hostage. The movie is about, it's a limited series. It's about politics and power play di antara dua negara dan dua pemimpin negara. Ya. Oke, di dalam film itu dikasih lihat, Wet, bahwa panggung politik itu tidak sehitam putih
yang gampang dilihat, yang sederhana dilihat gitu. There is a lot of component in it gitu. It's a very dirty world. Terus gue ngeliat gitu, terus gue berkaca dengan apa yang terjadi. Ternyata ya di negara lain, di negara kita situasinya beda. Mau lu bilang itu fiksi or not, art imitate life or life imitate art. Gue banyak melihat dan mendapat insight. Iya, memang kita nih kebo yang dicocok aja. Ya, Sedih loh, sedih ya udah Ya. pasti. ya, 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 ya. sampai kering loh mulut gue tuh ngomong, saking berhati-hatinya. Minum dulu, Kak. Minum mulu, dibasahin dulu kan. Kalau orang gugup tuh macam-macam ya. Ada yang bergerak, orang gugup kan gitu ya, tanda body language, tanda orang gugup gitu. Bergerak tidak terkontrol, melontarkan kata-kata yang tidak pada tempatnya, ya kan? Atau tangan dingin, keringetan, bibir kering, itu kan tanda orang gugup ya gitu. Jadi Iya, memang betul. kita semuanya lagi gugup, Bo. Iya, setuju gue. Dan tapi gue paham juga gitu ya, kalau terus kemudian di kolom komentar kan rame banget gitu. Ramenya ini tuh juga bisa jadi adalah salah satu bentuk dari kebingungan itu tadi sebenarnya, Dev. Ya, Ya, apa namanya, kebingungan yang berujung dengan oke, gue harus membuat sikap, oke, gue harus berlaku ini, oke, gue harus berlaku itu. I mean, semua orang bebas kok untuk punya keputusannya masing-masing gitu. Setuju ya, Dev? Lo mau bersuara lewat medium yang lo punya, monggo, bebas. Lo mau, gue akan bikin dapur darurat, monggo, bagus. Gue mau menyediakan ransum, monggo, bagus. Gue mau bersuara, silahkan, bebas. Tapi sama-sama kita sadari ketika kita bertindak, tindakan kita betul-betul atas kesadaran penuh. ya. Dan Bukan karena terbawa emosi, bukan karena diajak, bukan karena terprovokasi. ya. Ya. Dan mungkin gini ya, kayak di kolom komentar gini, geng duet hari ini silahkan ekspresikan rasa apa yang lo rasa hari ini, ekspresikan. Jangan ditahan, diekspresikan, silahkan. This is a safe space for each one of us. Tapi tetap juga jaga kaidahnya ya, karena kan kita menggunakan platform TikTok. TikTok juga punya ketentuan-ketentuan khusus bagi kita untuk berekspresi. Itunya aja yang aku minta dijaga. Selebihnya semua punya hak untuk bersuara. We don't judge. As long as you also please try not to judge other people's expression. Iya, betul sekali. Dan kalau ditanya apakah gue pribadi sedih banget. Gue rasa dengan tadi Dave bilang dia nggak bisa tidur, harusnya itu udah sebuah ungkapan kesedihan yang, karena Dave itu kan kalau gue bilang selalu adalah seperti like a netizen ya, mudah sekali bukan terpapar, mudah sekali ke bawah. Iya. Ya kan, dengan apa yang terjadi di berita, dengan apa yang terjadi di sosial media dan sebagainya. Jadi kalau ditanya apakah sedih atau tidak, oh sedih sekali. Sedih sampai di tahap yang bingung, sampai udah nggak tahu mau ngapain gitu. Terus kemudian sama satu lagi, kalau misalnya memang lo merasa bahwa mental lo tidak kuat melihat pemberitaan yang terjadi, tutup sosial medianya. Jangan dibuka. Ya, save yourself. Again, save yourself. Kalau misalnya memang lo kuat, go ahead, monggo. Tapi kalau nggak usah. Jangan dibuka sama sekali. Betul. Ada beberapa geng duet yang bersuara, aku nggak kuat, Mas Iwet gitu. Iya, kalau nggak kuat,
kita masing-masing harus tahu kadar kekuatan diri masing-masing ya. Karena gini, Betul. masing-masing dari kita nih juga punya peran. Kita kan punya banyak peran dalam hidup ya. Masing-masing dari Ya, kita nih geng duet kan juga punya peran di dalam kehidupannya. Ada yang berperan sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, anak, ya, orang tua. Terlepas dari apa yang terjadi, peran-peran lo di dalam kehidupan lo itu kan harus tetap berjalan ya. Kayak kita betul. deh gitu. Gue tuh kemarin bilang, kan kemarin gue syuting Brunch with Dave tuh. Terus selesai syuting, kan jalanan sepi sekali Iwat ya. Ya, Jalanan tuh sepi banget dan kondisi tuh very low gitu. Erika tuh nanya mau kemana lagi Mas Dave? Aku mau pulang gitu. Terus di jalanan tuh gue pulang, gue gini, gue tuh nggak punya energi untuk melakukan apa-apa loh. I felt very drained. I hmm, felt very drained. Rasanya tuh kayak kayak lagi berkabung, kayak lagi kedukaan gitu, kayak keluarga lagi kedukaan. Lo tau kan rasanya gitu yang mm-mm, geng duet mm-mm, yang gamang gitu, kayak lagi berduka aja gitu, kayak linglung gitu, kayak what should I do, what should I do gitu. Ya gitu kan. Nah, eh, terlepas dari itu semua, mungkin teman-teman masih perlu tetap menjalankan peran teman-teman di rumah sebagai orang ya, tua, sebagai di kantor mungkin ada beberapa yang tetap dalam situasi begini harus kerja. Jadi pandai-pandai nyetel kekuatan diri. Kalau lo nggak kuat ngelihat bombardir pemberitaan, nggak usah lihat dulu beberapa saat. Lo fokus dengan apa yang lo bisa kerjakan dengan peran yang ada di depan mata lo, ya, setuju. ya kan? Setuju. Dan balik lagi tadi, dibuka deh postingannya Visi Yoga, PHYSI Yoga. Gimana tulisannya, Bo? Sisi, eh, PH PISHI Yoga. Si- boleh ya aku berusaha untuk melucu. Mohon izin. Boleh, boleh Kak, boleh Kak. Mohon izin di tengah kondisi genting ini. Mohon izin, saya mau usaha sedikit boleh, boleh ya Boleh, Kak? boleh. Ya, ya, silakan, silakan. Dibantu pancingannya boleh ya? Iya, 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 boleh, boleh, Boleh. boleh. Boleh tolong kakak pancing saya. Cantik banget nih, ramping. Siapa namanya? Coba tolong kak dipancing. Iya, 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 iya. Ini cantik amat, kok meniramping gini? Siapa nih namanya? Evi kak. Evi. Evi. Evi siapa? Evi siapa nih? Lengkapnya siapa? Lengkapnya siapa Evinya? Efisiensi kak. Boleh ya? Oh, akibat efisiensi jadi langsing ya. Iya. Belajar sama siapa lo lawakan barusan? Satu lagi kak, mohon izin. Satu lagi. Iya, 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 izin. Ya boleh, izin diterima. Dibantu ya. Iya, 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 Iya. iya, iya, iya. Cakep banget nih. Cakep banget sih nih. Gagah banget. Gagah banget, ya ampun. Namanya sih Siapa namanya nih? Angga kak. Angga, Angga, Angga siapa ya? Kok kok bisa ganteng banget gini? Nama lengkapnya Angga siapa? Negara-negara kak. Oh, Mas Bagito ya? Lawakannya setir banget. Gue tuh I live a very I have a very gue tuh cuman gini kan. Aduh, I have a very simple mind ya. Gue tuh nggak tahu apa yang terjadi. Gue tuh doa gue tuh lewat gini. Kan ada yang bilang gini. Udah, cuman Siapa yang ngajarin lo sebentar? Tunggu dulu, tahan dulu. Siapa yang ngajarin lo bercanda kayak gini? Coba sebut oknumnya siapa? Ngomong. nggak ada diajarin orang nek, belajar sendiri. Bohong. Lo habis browsing apa? Hah? Enggak, itu buah karya gue sendiri nek. Gue tuh cuman
Gue tuh nggak tahu Wet apa yang terjadi. Gue tuh cuman mau bilang I don't know what happened. Tapi yang gue rasakan hidup tuh susah, Bo. Hidup tuh susah gitu. Pendapatan itu we are only making seperempat dari apa yang biasa kita punya, Nek. Kalau lu bilang kalau resek banget sih hidup sekarang, kalau banyak maunya sih jadi rakyat, lu cobain jadi gue, Nek. Lu cobain jadi kita. Kita nih hidup susah banget sekarang. Pas pada ngomong ini, ya nangis deh, ya nangis. Gue nggak ngerti, lu pikirin deh. Lu kan yang pada pinter-pinter ya. Gue cuma tahu hidup gue susah. Nah, lu pikirin deh. Capek. Salam ya buat Evi sama Angga. Aduh ya Allah Gusti. Iya. Aduh Gusti, ya Allah. Tapi tadi bintang 5 ya bercandaannya ya. Ya oke, bagus. Boleh ya? Dihargai usahanya ya. Dihargai banget. Lo top notch pagi hari ini lawakan lo ya. Boleh ya? Boleh. Ada lagi. Enggak. Ya, Bo, namanya juga kemampuan jatah makanan bergizi ya cuman segitu aja, say. Emang Rina Nose, Kiki Safitri kali gue lu minta lagi. Saputri. Saputri kali gue lu minta lagi. Gue juga punya. Tapi kalau tadi kan lu ganteng, gagah gitu ya. Ini tuh terseok-seok gitu. Datang terseok-seok. Tanya. Siapa ini? Kok kayaknya lemah banget. Siapa ya ini? Aku Eko. Aduh, Eko siapa ini? Ekonomi morat-marit. Lemah soalnya. Iya. Terseok-seok gitu kan. Iya, Pak. Ya, keadaan saat ini. Aduh, udah. Ntar ada burung merpati masuk, tekupur, tukang somai, tukang... Aduh, ya Allah. Kita ingetin, jangan lupa KPI 1 juta likes juga masih tetap kita kita jaga ya supaya KPI bisa tercapai. Pagi hari ini kita berusaha untuk set the tone, ya berusaha untuk di tengah-tengah, ya nggak terlalu low karena kita tahu juga kita butuh disemangatin juga biar gimana pun, ya. True, that's true. On a lighter note, aku tuh takut lupa ya, jadi aku mau cerita. Gue cuma mau bilang, intinya adalah gini ya, di tengah-tengah hidup yang seperti ini ya, di tengah-tengah perasaan Evi yang sedang berteman dengan Eko dan sedang sirik melihat Angga yang begitu gagah, Evi itu masih bisa menemukan rasa syukur loh. Oh iya, Evi masih bisa bersyukur. Bagus nih, Evi ini bagus banget. Ini harus dicontoh ya. Dia tetap bisa melihat sisi positif, gitu ya. Evi boleh bilang perayaan ulang tahun Evi tahun ini tuh termasuk yang bintangnya tuh 5, Kak Eko. Evi perayaan ulang tahun. Sebentar, gue mulai keder nih. Ini Evi siapa nih? Terlalu banyak kesamaan nama dan cerita, padahal segala sesuatunya fiktif. Coba tolong bantu nih, keder.
keder. Hah? Evi mana? Evi yang baru ulang tahun yang mana? Ya kalau gue sebagai Evi, lu sebagai ya ulang tahun gue sebagai diri. Ya juga sih. Ya, Bingung. oke. Scratch that. Oke. Ada yang namanya Evi hadir. Evi Sunggalani, aku hadir. PA lu. Evi-nya bingung no. Iya bener, aku juga bingung keder gue. Ya Evi aja keder, apalagi gua. Kak Eko, kenalin sama geng duet kita. Tuh, Apa ada tuh? yang kita kenal. Salam kenal ya, Huci. Halo Huci, hai. Panjangnya katanya hutang dan cicilan. Salam kenal, Huci. Aduh Tuhan, ya Allah, Gusti. Ya. Apa tuh namanya? Ulang tahun gue tuh, gue merasa tahun ini ulang tahun gue tuh gue mendapatkan perhatian yang luar biasa gitu ya. Salah satunya adalah jadi waktu lo sakit kemarin, I receive a box that comes with a note. Paling serem ya kalau dapat apa tuh namanya stationery begini nih yang ada embossnya. Dari siapa? Oh ya Allah. Oke. Ya. Terus udah gitu. Dear Dave, belated happy anniversary to Duet. Your podcast has been such a joy to follow. May it continue to grow, inspire, and bring smiles to many more listeners. Warm regards, Sabto Joyokartiko. Ini tuh feel good folder gue nih. Nah, Kalau lagi masa bingung kayak sekarang, kalau lagi masa sedih kayak sekarang, ini tuh feel good folder gue nih, Wat. Kayak gue berusaha mengingatkan hidup gue bahwa banyak hal kecil dalam hidup yang masih perlu disyukuri, bisa disyukuri, dan masih banyak orang baik, dan ternyata no matter how small apa yang kita lakukan, itu tuh make an impact gitu. Also, ini juga mengingatkan gue gitu bahwa ternyata ya, Bo, sekecil apapun yang kita kerjakan, yang kita katakan, yang kita lakukan, itu pasti leave a footprint on people's heart. Kan Maya Angelou bilang ya, one of the greatest quotes from Maya Angelou adalah, you can never touch people's heart so lightly that you will not leave an imprint. Intinya, apapun yang lu kerjain, no matter how small, no matter how insignificant, pasti membawa dampak pada orang lain. ya. Such a great reminder. Udahlah, gue ini bukan pemimpin, gue ini bukan wakil rakyat, wakil bangsa, bukan gitu. Mungkin sama kayak geng duet yang tengah menyaksikan. Siapa gue, apa yang gue kerjain, gak ada artinya. No matter how small, kontribusi lo itu pasti berarti buat orang lain. Sangat membesarkan hati ya. Ya. By the way, sebentar sebelum menyambung itu, jangan sampai ketuker guys antara gua sama Dave. Barusan ada yang tulis di kolom komen, aku lihat Kak Iwet di JPCC. Nanti kalau ibu aku baca, ibu aku bisa stres. Itu juga Jangan sampai ketuker. Ya, jangan bilang lihat Kak Iwet di JPCC. Kalau ibu aku baca, ibu aku bisa stres. Itu juga. Jangan ketukar please. Part yang itu jangan ketukar. Itu juga ya. Tidakkah jelas ya, satu berambut, satu bukan ya. Kayak kemarin
di PSM Pagelaran Sabang Merauke tuh ada 2 orang loh came to me gini, Om Iwet, gue tuh gini, Dave kali maksudnya. Mana Om Dave-nya? Saya Dave. Iwet yang mana? Gimana? Kamu ketuker sayang. Yang ada rambut Dave. Yang nggak ada rambut Iwet. Aduh Tuhan ya Allah. Lu kebayang nggak kalau sampai mak gue baca gue ada di gereja? Ya nggak? Aduh Tuhan ya Allah. Tapi ya, gue mau nanya sama geng duet gini. I bet gitu ya, semalam pada saat Aduh Tuhan, kericuhan terjadi gitu ya. Siapa orang-orang yang 3 orang pertama yang lo cariin? Gimana? Ulangi. Pada saat di luar lagi demo, di luar sudah mulai kok tidak kondusif. Siapa 3 orang, coba ketik, siapa 3 orang yang lo cari, lo WhatsApp, lo usahain telepon, lo update, siapa? Ketika lagi kondisi tidak menentu. Seperti semalam. Lo siapa aja? Gue. Of course keluarga gue di grup keluarga tuh gue langsung kalian di mana hari ini? Kita kerja di Bintaro aja Kak. Oke, anak-anak di mana? Anak-anak masih di sekolah. Habis ini aku mau anak-anak masih ada les intens, 1 masih di sekolah. Oke, gitu. Itu 1. 2, grup teman-teman gue. Grup teman-teman gue tuh gue nanya, hey lagi pada di mana nih hari ini, low banget ya, where is everyone? Ada yang dia lagi kerja di luar negeri, ada yang ngangon keluarganya, ada yang di rumah sakit, ini itu. Satu lagi ada sahabat gue yang gue cari, di mana loh gitu. Oke. Banyak yang menjawab macam-macam, banyak orang-orang terdekat yang dicek. Terus kemudian ada yang bilang adiknya karena kantornya pasti seberang gedung DPR. Terus kemudian sahabat-sahabat, suami, anak, dan keluarga. Kebanyakan menjawab adalah keluarga ya, terutama keluarga inti gitu. Terus kemudian ya hampir semua jawabannya semua yang dicari adalah keluarga dekat. Linda nih bagus pertanyaannya. Linda nanya gini, Dave. Sama Sekar Tulip ya. Sekar Tulip juga nanya, Kak Iwet bukan salah satu yang dicari Kak Dave? Karena gue udah update pagi-pagi sama Iwet kan. Ya tapi kan malamnya gue nggak tahu lo lagi ada di mana lo. Enggak, lo nggak nanyain gue, nggak nyari gue lo sama sekali lo tuh. Gimana coba? Iya juga sih. Iya Gak ada juga. perlawanan ya Evi ya hari ini ya. Untuk Evi ini manusia dewasa Kak Eko. Iya. Evi belajar mengakui kalau Evi salah Kak Eko. Mungkin dalam hidup Evi banyak kesalahan. Evi banyak melakukan salah pilih, salah ucap. Evi minta maaf. Ini untuk yang baru aja gabung, tadi boleh diingetin Evi nama lengkapnya siapa? Meni cantik, meni putih, meni langsing, meni kurus begini. Siapa namanya? Meni ramping. Meni ramping. Ramping pisan. Evi siapa ini? Efisiensi Kak. Ini Eko juga bukan sembarang Eko ya. Ekonya tuh meni gitu. Meni kisut gitu ya. Meni Coba, royo. iya. Coba dikenalkan. Eko siapa ini? Eko siapa ini? Ekonomi sulit. Paham ya? Ya. Ekonomi morat marit. Ya. Evi juga bukan pakai V, pakai app nya Dina Panta si Evi teh. Ya. Iwet, gue mau mengomentari hal ini.
walaupun gue tuh tadi kan gue memuji ya, aduh geng duet, teman-teman yang suka nontonin kita, teman-teman yang main TikTok ini kan pinter-pinter ya, wawasannya luas-luas. Kalau gue ini kan orang tua ya, kalian kan anak-anak muda, kalian lebih pinter-pinter. Ada sedikit getir dan gue tuh agak gini, emang sih gitu, nggak semua orang Indonesia nih cukup terbuka wawasannya. Gue teringat waktu lo tapi gue nggak akan menyebut nama artisnya, Iwan. Waktu lo ingat nggak waktu lo sempat cerita di siaran, lo diserang fanbase-nya artis sahabat lo, Oh iya. Mm-mm. ya kan? Lo sempat diserang tuh, kolom komentar, DM lo gitu, lo sempat diserang, ya kan? Iya. Mm-mm. This couple of days gitu ya, gue sedang mengalami hal tersebut, Iwan. Oh ya, lu habis komentar apa? Oke, jadi seperti teman-teman tahu, gue tuh kan membawakan acara gosip ya di salah satu Iya. stasiun televisi ya. Iya, Namanya acara gosip. Berarti acara itu ngomongin siapa, Wet? ngomongin gosip. Gosip siapa? Selebriti, ngomongin selebriti. Iya, iya Terus? kan, ngomongin gosip selebriti. Kita nih kadang gitu ya, kita kan membawakan acara berempat ya. Heeh. Heeh. Lo tau gue lah, gue ini kan ijo ya. Heeh. Kalau yang gue nggak mau ngomong itu, nanti gue takut diserang. Ya gue jangan itu, dia teman gue. Gue nggak mau ngomong gitu, gue nggak mau ngomong gitu. Iya, yang harus mengemban perannya siapa berarti yang tersisa? Suruh kameramen aja sama floor director. Ya udah pak, Iya. ya udah pasti Evi dong. Iya, Ya kan? Evi. Ya udah pasti Terus? Evi. Evi hanya melaksanakan tugas Evi dong. Karena kalau Evi tidak melaksanakan tugas Evi kena perampingan. Peran Evi di dalam hidup bukan cuma sebagai pembawa acara gosip. Evi juga punya peran sebagai kepala rumah tangga, Iya. sebagai suami, sebagai ibu. Iya. Itu tuh cuman peran, Beb. Heeh. Nah, ada potongan komentar gue yang digoreng. Terus? Fans militannya, aduh, komentarnya tuh unpleasant banget. Kalau udahlah gue sedang tidak baik-baik aja kondisi emosional, komentarnya tuh hurtful banget. Gue tuh cuman gini, gue inget apa yang komentar lo gitu ya, waktu lo diserang sama fans militan sahabat lo, sang mega bintang itu, sang artis itu. Beb, tahan-tahan Beb, orang yang lu bela itu juga nggak tahu lu siapa. They didn't even know that this conversation happened. Mereka bahkan nggak tahu pembelaan lu sebegitunya. Iya nggak sih? Beda loh dengan pembelaan lu terhadap negara ini. Itu ada artinya. Tapi kalau lu cuman mau ngebelain hidup artis, nggak ada artinya, Bo. They didn't even know that you exist. I'm sorry. I'm sorry. Oh iya. Apakah pembelaan lo, kata-kata kasar lo berarti untuk kehidupan mereka? Gak, sayang. Lo hanya berarti ketika lo masih follow, masih share, komen konten-konten mereka. Sebatas itu aja. Tapi kalau lo membela, menyuarakan negara lo, itu ada artinya. Beda, Beb. Mendingan lo pakai energi lo untuk hal yang lebih bermakna. Iya. Kalau iya, ya kan, kalau lu mau berkorban untuk hal yang benar. Iya. Makasih. Sama-sama. Yang motong videonya siapa? Ya, di TikTok kan banyak kan uploader yang ngerekam gitu, terus ngomong apa nih batu? Dasar emang ini BOTI Twirda udah nggak laku, bla bla bla. Gue gini, apa sih, Bo? Hidup cuma ngegibahin orang, apa sih, Bo? Silakan. Monggo. Iya. You know? Iya. Biarin aja. Gue jadi putri malam. Tapi, I learned my lesson. Karena peristiwa itu, gue akan lebih galak sekarang di tempat gue syuting nanti.
Kalau gue syuting, biasanya kan gue akan gini, ngomongin ini ya kak topiknya. Gue nggak mau ngomongin ini, gue nggak mau ngomongin ini. Teman-teman gue tuh kan suka gitu ya. Biasanya kan gue akan, ya udah, gue yang ngomongin. Ya udah, Heeh. ya kan, karena kan, Iwat, lu bayangin ya, produser-produser acara gue, itu juga mereka itu cuman kerja loh. Kalau skrip yang udah mereka bikin, semua presenter yang nggak mau omongin, yang kena tegur sama kena SP siapa? Mereka kan. Gue akan kalau kemarin-kemarin gue ya udah sini gue yang ngomongin, sini gue yang ngomongin. Sekarang gue udah nggak mau gue juga. Maaf kita ganti Bagus. topik aja. Bagus. Lo punya say sekarang. Ya, kalau nggak, lo minta teman-teman lo untuk pikirin ganti topiknya apa, kan lo pada nggak mau ngomongin nih. Ayo, pikirin. Kan yang lain diva-diva tuh nggak mau ngomongin gitu. Kepancing. Evi nggak boleh kesel, kan Evi lagi efisiensi. Evi embung. Evi embung. Embung. Tahu ya, bahasa Sunda embung artinya apa? Tahu. Nggak mau emoh. Uh-uh. Ogeng, ya? Ogeng. Ogah. Kalau nggak nanya sih, Wet, suratnya Sabto ini datang bersama dengan apa? Lo dapat warna apa, David? Gue mah langsung aja pingin tahu. gue tuh gini, ini si David dapat nggak ya? Tapi kalau dia ngomongnya anniversary duet, berarti harusnya seorang Ewang nih. Apa ya warnanya buat dia? Ya kali-kali kita bisa tuker, David. Lebih cocok pakai warna gua. Hah? Wow, si Evi istimewa yang dikirimin Sabto Joyokartiko cuman Evi. Ternyata Sabto mah adil ya. Ya adil atuh. Lo dikasih warna apa? Mohon izin, nggak bermaksud pamer, nggak bermaksud Iya. flexing, ya. Iya. Di era kehidupan sama-sama Evi dan Eko, ini tuh Iya. barang gratis dikasih, Iya. nggak beli sendiri. Enggak. Rakyat mau lihat, Mau warna apa? Coba lihat. Evi kasih lihat, Eko juga kasih lihat ya. Ya, Eko harus kasih lihat nih. Ya adil dong. Ya udah, Eko ambil dulu bentar ya. Aduh, mana lagi tuh barang? Hah? Ya, mana ya? Nah, Coba ya. coba, coba, dah. Oke, kita kayak anak TikTok gitu dong, revealingnya bareng ya. Iya, 1, 2, 2, 3. 3. Lu curang. Oh bagus. Oh nice. Embroidery-nya Sabto dikasih lihat dong yang udah dihakikan itu. Ini. Oh iya. 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 Punya lo mana, coba lihat. Oh, meni mewah. Oh, orange ya. Lo orange ya. Tuh. Iya. Tapi punya gue nggak ada Orange. orange. Tuh ada apa tuh namanya? Apa Dibantu tuh? kan lu pernah jadi tukang jahit tuh, ada potongan, ada apa tuh? Oh, iya. Kolase. Ini punya gue kayaknya Sutra Makassar nih. Punya gue ya sutra lah, dipakai aja, namanya gratis. Ya. Tapi berkembang hati ya, dikasih gini ya. Nah, jadi besok-besok kalau diundang fashion show-nya Sabto, kita bisa pakai. Tapi kita ngomong begini, nanti orang kalau ngelihat kita di fashion show tahu ya, ini barang gratisan, saya boleh pengasih, bodo amat. Iya. Baik ya, Sabto ya. Baik loh. Bagus, baik banget. Gue juga terharu loh, bener-bener loh.
Ya. Nah, itu the point is gini. A small kind of gesture, even the smallest sign of gesture itu menyenangkan loh. Jadi jangan pernah berhenti melakukan being kind towards one another, walaupun mungkin lagi Ya, sama-sama susah, you know? ya. Kan kalau di agama gue ya Iwat ya, ketika kita kita Heeh. kita memberi saat orang yang memberi dari kesulitan itu jauh lebih berarti daripada orang yang memberi lagi punya banyak. Heeh. Heeh. Iya benar. Benar, 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 benar. Heeh. Iya. Waktu lu terima itu apa rasanya? Lu langsung gitu, si Dave dapat nggak ya gitu. Lu inget gue dong berarti. Ingat, ingat. Gue mah ingat, ingat. Cuma gue mau nanya, tapi ntar kalau misalnya dia nggak dapat, gue mesti beliin. Aduh, jangan deh. Ekonomi lagi sulit, lagi nggak bisa beli-beliin. Makanya gue tunggu dulu sampai lu cerita. Mas Eko, Ya. hidup Evi itu sudah berubah sekarang. Oh gitu. Gimana tuh? Gimana tuh Evi, maksudnya? Evi sudah bertemu donatur. Evi nggak perlu Mas Eko untuk ngebeli-beliin Evi. Oh. Sombong banget Evi sekarang, mentang-mentang udah ada donaturnya. Bener-bener Evi itu deh. sudah menjadi manusia dewasa sesuai dengan doa orang tua Evi. Evi ingat, Oh gitu. waktu Evi masih kecil, Ibu Evi selalu mendoakan agar Evi tumbuh menjadi anak yang sopan santun. Sekarang Oh Evi menjadi gitu. manusia dewasa. Untungnya Evi sudah ada yang menyantuni. Aduh. Sesuai doa Ibu Evi. Oh, emang Ari Evi donaturnya teh Angga. Bukan. Evi nggak cocok disantuni sama Angga. Kunaon? Soalnya Evi takut. Evi takut di demo. Karena Angga teh anggaran negara. Aduh, kop. Aduh, Aduh. capek ya, Ya Bang? Allah Gusti, 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 Gusti. Ya, Tuhan Yesus. Ini baru 888.000 loh likes-nya. Jangan lupa tetap 1 juta likes ya. KPI kita pagi hari ini. Ini by the way teman-teman, hari ini tetap masih berangkat ke kantor apa enggak? Apakah atau hari ini memutuskan untuk WFH? Ya, hati-hati di jalan pokoknya gitu. Hmm. Aduh, pada masih kantor kak gitu. KRL sepi kak. Iya, di WFH-in kak. Oke, tetap masih masuk kantor kak. Iya, masih soalnya kantornya di Kabupaten Tangerang. Oh iya, bener juga. Iya, iya, iya. Intinya ya teman-teman ya, kan tadi gue nanya dalam keadaan emergency siapa sih 3 orang yang kamu cari gitu. Intinya adalah gini, mungkin beberapa hari ke depan, jangan lupa untuk berkabar ke keluarga, ke orang tua ya, sayang ya. Apalagi kan anak-anak nih, kadang kan suka males ya nyariin orang tua, kasih kabar ke orang tua. Jangan di beberapa hari ke depan update orang-orang di rumahmu, orang tuamu yang udah nggak punya orang tua atau mungkin sosok-sosok yang kalian orang tuakan, kasih kabar, jangan jangan bantu mereka untuk mereka bisa menjalani hari mereka sedikit lebih tenang ya. Kasihan yang orang-orang tua itu gempuran emosinya beda dari kamu-kamu yang masih muda gini. Kasih kabar 1 menit 2 menit ya. Diupdate. Mm-mm. Ya,
ya. Oke, oke. Ada yang bilang lagi katanya pagi hari ini mari kita menyebarkan atmosfer positif untuk Jakarta lewat doa-doa kita. Iya, betul. Yes, geng duet, gini ya. Semoga siaran pagi hari ini tadi pagi jujurnya ya, aku sama Iwet sama tim kita anjay tim, padahal tim isinya juga cuma 3 orang ya Beb. Kita tuh sebelum memulai pagi ini tuh sempat diskusi gitu ya. Aduh, gini mental lagi low banget nih. Kita siaran ngomong apa ya? Nggak mungkin kita nggak mengaddress apa yang terjadi. We don't want to be tone deaf gitu. Kita nih di duet kita punya nature untuk mengekspresikan apa yang kita pikir, kita rasa melalui ucapan kita. Masa sih kita nggak mengadres, tapi cara yang manis seperti apa ya, yang tidak berpihak, yang tidak membakar, tidak bersifat menyulut. Kayaknya orang nggak butuh itu deh gitu. Iya kan, Wet? Benar nggak? Iya. My only wish adalah gue siaran TikTok sama lo udah berapa lama ya, Iwet? Dari 2023 setahun. Ya. Ya. Mungkin gue boleh bilang hari ini salah satu siaran yang paling repot buat gue. Hari ini. Ya, Kenapa? paling repot aja gitu karena ini sama ini kayak masing-masing arahnya tuh semua berebut cari perhatian gitu. All at the same time, gue harus kelihatan tenang di depan layar TikTok supaya tidak menyulut, tapi juga mengadres apa yang teman-teman rasakan. My point adalah, my prayer, doaku semoga 1 jam kebersamaan kita hari ini bisa memberikan apapun yang teman-teman berikan melalui kebersamaan kita. Amin ya robbal alamin. Dor. Apa? Evi mohon pamit. Iya. Besok libur dulu, Sabtu dan Minggu ya. Senin kita ketemu lagi. Semoga semuanya baik-baik saja. Semoga hari ini bisa kita lalui seperti hari-hari sebelumnya. Tidak banyak yang kesulitan hidupnya hari ini. Itu aja. Ya. Terima kasih banyak teman-teman. Tuhan sayang kita semua. Goodbye everybody. Ada yang nanya tadi, Kak, solusinya buat negara ini apa? Sayang, solusi buat diri aku aja aku masih bingung. Gimana aku nyari solusi buat negara ini? Jangan nanya yang susah-susah, boleh nggak sih? Aku aja masih bingung. Ditanya, Kak, solusinya apa buat negara ini? Yang mana aku tahu. Lakukan apa yang kita bisa. Berlutut, berdoa. Udah, that's what we can do. Ya. Oke. Yuk kita pamit. Dah semua.